tentangan itu. Nah, inilah. Maka bagaimana kita supaya basirah kita mengutamakan dalam hidup ini untuk menggunakan basirah kita, mempraktekkannya dalam hidup. Ya mungkin kita tidak bisa sempurna, tapi sedikit demi sedikitlah kita melangkah ke arah yang bersifat basirah. Misalnya ketika melihat orang salah, keliru, janganlah kita mengatakan langsung itu keliru gitu kan. Lalu setelah itu kita menghukum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, di antara perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, baina insyaallah ab'asu bi qaulihi anta lisanuka bitaqi wa qalbuka yafkur. Nah, ini mantap sekali ya bahasanya. Di lisanmu engkau berkata bertakwa kepada Allah, tapi di dalam hati kamu justru bersombong. Yafkur itu sombong ya. Kamu justru sombong kepada Allah, sombong kepada kehidupan ini. Banyak pengertian lain dalam bahasa yang sepadan dengan ini. Engkau mengatakan bertakwa kepada Allah, tetapi di hatimu bersombong. Maksudnya adalah engkau mengatakan mengikuti Allah, taat kepada Allah, tapi sebenarnya di hatimu engkau itu menjauh dengan Allah, menolak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kebesaran keagungannya. Katanya engkau ingin dekat dengan Allah, tapi justru katanya engkau cinta kepada Allah, tapi justru engkau hubud dunia, engkau justru cinta dengan dunia, engkau cinta dengan gelimang dunia ya. Makanya yang dilarang agama itu kan hubud dunia. Engkau mengajarkan kepada orang kebaikan-kebaikan, mengajar, tapi di hatimu sendiri sebenarnya ingin kebebasan daripada kebaikan. Di hatimu sendiri ingin berlepas dari keterikatan pada kebaikan-kebaikan. Ada apa kamu itu? Nah, ini dibahas dalam ilmu ma'rifatullah. Ketidakseimbangan antara kata dan jiwa ini dikarenakan orang hidup selalu berperilaku ganda. Berperilaku ganda itu antara perilakunya dengan jiwanya itu berbeda sebenarnya. Karena keadaan ya, perilaku ganda itu diperankan oleh kebanyakan kehidupan manusia. Dia berkata manis tapi sebenarnya di hatinya benci kepada orang. Bisa aja kan terjadi, ini banyak terjadi bahkan di semua lini kehidupan manusia. Apakah misalnya aja sebuah profesi yang berbeda antara tukang becak dengan tukang ojek ya. Ketika mereka bertemu, mereka bagus saja, bagus di ucapan antar mereka bagus, tapi di hati mereka tidak suka atas profesi selain daripada mereka, atau satu profesi sama-sama gojek misalnya, di mulut sama senasib gitu kan, tapi di hati sebenarnya ini saingan saya ini kan gitu. Di level yang lebih tinggi orang-orang kaya ketika mereka bertemu bagus, ucapan mereka bagus, tapi di hati mereka menganggap ini persaingan. Bahkan mungkin persaingannya harus dihapuskan, harus dihilangkan. Maka timbullah dalam dunia usaha itu monopoli namanya, monopoli. Nah, demikian juga ada seorang guru agama, bisa terjadi antara guru agama satu sisi di mulut yang baik antar mereka bagus ya. Tapi di hati mereka bisa aja menganggap ini persainganku. Kapan aku bisa terkenal kalau ada ini terus gitu kan. Nah, ini adalah kenapa jadi begini. Ini diselidiki oleh ahli ma'rifatullah. Penyebabnya adalah menurut saya Abdul Qadir Jailani di sini. Kenapa beliau menulis ini? Karena menurut beliau kebanyakan manusia itu tidak menggunakan hidup dengan basirahnya, dengan jiwanya, dengan nuraninya.
atau dengan kata-kata lain harusnya mereka itu hidup dirancang, dimotivasi oleh jiwanya. Jiwa di sini saya takut juga mengatakan sekadar kolbun ya, kolbun kalau dipahami johir, tapi kolbu yang dalam, yang disebut dengan fuad. Nah itu yang harusnya memimpin hidup mereka. Jadi seharusnya akal, pikiran kita tunduk kepada hati nurani kita itu. Jadi hiduplah dengan hati nurani, maka akan sesuailah kita. Kita mungkin tidak berani mengatakan tadi bersimpang itu karena nurani ini wajahnya adalah wajhullah, wajahnya ini selalu bertawajuh itu berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Kalau kita menggunakan akal pikiran kita, biasanya cenderung kepada akal. Inilah terjadi pertentangan dengan nurani kita, atau yang disebut dengan otak kita, rasio kita cenderung kepada hawa nafsu, atau diri kita cenderung kepada hawa nafsu, sedangkan hati kita cenderung kepada nurani. Nah ini mengakibatkan terjadi pertentangan itu. Nah inilah, maka bagaimana kita supaya basirah kita mengutamakan dalam hidup ini untuk menggunakan basirah kita, mempraktekkannya dalam hidup. Ya mungkin kita tidak bisa sempurna, tapi sedikit demi sedikitlah kita melangkah ke arah yang bersifat basirah. Misalnya ketika melihat orang salah, keliru, janganlah kita mengatakan langsung itu keliru gitu kan, lalu setelah itu kita menghukumnya gitu kan. Tidak, lihatlah mereka itu sebagai manusia yang bisa berbuat salah. Jadi ini kan bagus bersangka baik kepada orang. Ketika bersangka kepada orang, langsung memandang diri sendiri. Coba kalau bersangka buruk kepada orang lain, bagaimana orang lain menyangka buruk kepada diri kita? Akhirnya kita tidak mau bersangka buruk kepada orang lain. Ketika kita kena musibah, bencana dan sebagainya, ada kesadaran di hati kita bahwa tidak ada satupun manusia ini yang tidak pernah kena bencana, kena musibah, sehingga menjadikan ketenangan kita. Jadi kalau ingin menjalankan konsep ketenangan, ya ini tadi, adanya kesesuaian. Jangan berbeda. Kalau kita masih berbeda terus antara logika kita, diri kita dengan jiwa kita, maka kita tidak akan pernah tenang dalam hidup ini. Itulah, dan itu akan menimbulkan banyak penyakit pada tubuh kita. Bagi orang-orang ahli marifatullah itu kebanyakan dia sehat, afiat dirinya, karena tubuhnya, dirinya sendiri melahirkan cahaya, ya, cahaya. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, ittaqu firasatal mu'min, berhati-hatilah kalian terhadap firasat orang mukmin. Nilai makna di sini adalah cara hidup orang mukmin itu sebenarnya, bukan sekedar pandangannya. Fa innahu yanjuru, karena mereka tuh binurilah, melihat sesuatu itu berarti life mereka, cara hidup mereka itu dengan nur Allah. Nah, nur Allah itu di mana melihati nurani tadi. Makanya namanya nurani, nur yang ada pada diri kita, nur Allah yang ada pada diri kita, pada basirah kita. Sehingga cara hidup mereka itu yang sebenarnya orang mukmin itu seperti itu. Nah, ilmu untuk menjadi mukmin yang sejati itu ialah melihati ilmu marifatullah. Sayangkan ilmu marifatullah ini kalau tidak diajarkan kepada manusia, sayang sekali. Dan insya Allah dengan ilmu marifatullah ini, kalau semua orang sudah pada marifatullah, tidak ada lagi pertikaian, perdebatan antar manusia, kejahatan itu tidak ada lagi. Itulah hakikat ketuhanan itu, itulah hakikat agama. Sesuai firman Tuhan, faslihu bainakum, damai sejahteralah di antara kalian, berdamailah kalian yang sejahtera dalam kehidupannya, karena dia menggunakan basirah tadi. Jadi tidak seperti orang sekarang kan, profesionalistik ini atau propetik atau profesi. Karena dia sarjana hukum, lalu dia berkata saya kan orang hukum, begitu kan. Ya, fayakrujuhu minal hukumiyati syariah, karena dia keluaran dari sarjana syariah, dia berkata saya kan orang syariah, gitu kan. Fa inna fiha yakrujuhu min usuluddin, saya kan orang usuluddin, gitu kan. Kalau dia keluaran perguruan tinggi sosiologi, saya kan orang sosiologi.
Kalau dia lulusan sekolah politik, dia berkata, saya kan orang politik, pandangan saya kan pandangan politik. Ya saya tidak mengerti yang lain, yang saya tahu secara politik begini, begitu kan. Nah, inilah kotak-kotak yang menjadikan orang menjadi makin tidak sempurna. Belajar ilmu makin tidak sempurna. Terlihat mendalam dalam bidang itu, tapi dia dimanipulasi oleh ilmu itu sendiri. Karena itu tinggalkan ilmu-ilmu itu tadi, atau jadikan ilmu-ilmu itu tadi sebagai dasar saja, naik lagi ke tingkat yang disebut dengan irfan. Irfan itulah kita bertemu dengan ilmu ma'rifatullah. Mudah-mudahan bermanfaat wahai saudaraku sekalian. Mudah-mudahan kita cinta untuk memahami ma'rifatullah yang mungkin tidak begitu lumrah selama ini dalam pikiran kita, tetapi sebenarnya dia sesuatu yang sangat intim dengan kita, karena dia bagian daripada hati nurani dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.